Kali ini kita membahas vektor pada ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3. Kuantitas-kuantitas fisik seperti luas, panjang, massa, dan suhu telah terdefinisi dengan lengkap apabila besar kuantitasnya diberikan. Kuantitas-kuantitas ini disebut skalar. Kuantitas fisik lainnya belumlah terdefinisi dengan lengkap apabila besar dan arahnya belum ditentukan. Kuantitas-kuantitas semacam ini disebut vektor. Sebagai contoh, pergerakan angin biasanya digambarkan dengan memberikan kecepatan arah, misalnya 20 mil per jam timur laut. Kecepatan angin dan arah angin membentuk vektor yang disebut kecepatan angin. Contoh lain vektor adalah gaya dan pergeseran. Kemudian di sini kita membahas vektor geometrik. Vektor dapat dinyatakan secara geometrik sebagai ruas garis terarah atau anak panah pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Arah panah menunjukkan arah vektor, sementara panjang anak panah menggambarkan besarannya. Ekor anak panah disebut titik awal atau initial point dari vektor, dan ujung anak panah adalah titik akhir atau terminal point. Secara simbolis kita menyatakan vektor dengan huruf kecil tebal. Saat kita membahas vektor, kita menyebut bilangan-bilangan sebagai skalar. Untuk saat ini semua skalar merupakan bilangan real dan akan dinyatakan dengan huruf kecil miring. Jika titik awal dari suatu vektor V adalah A dan titik akhirnya adalah B, sebagaimana pada gambar di samping, maka vektor V dapat kita tulis sebagai berikut. V sama dengan vektor AB. Vektor-vektor dengan ukuran dan arah yang sama, sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping, disebut ekuivalen. Karena kita ingin suatu vektor ditentukan hanya oleh panjang dan arahnya, vektor-vektor ekuivalen dinyatakan setara meskipun mungkin terletak pada posisi-posisi yang berbeda. Jika V dan W ekuivalen, jika vektor V dan W ekuivalen, maka kita dapat menulis vektor V sama dengan W. Definisi: jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka jumlah V ditambah W adalah vektor yang ditentukan sebagai berikut. Tempatkan vektor W sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan dengan titik akhir V. Vektor V ditambah W diwakili oleh anak panah dari titik awal V hingga titik akhir W. Bisa dilihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping digambarkan dua penjumlahan, vektor V ditambah W dan W ditambah V. Di sini terlihat bahwa V ditambah W sama dengan W ditambah V, dan bahwa jumlah tersebut berhimpit dengan diagonal paralelogram atau jajar genjang yang terbentuk oleh V dan W. Jika kedua vektor ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga keduanya memiliki titik awal yang sama. Vektor dengan panjang 0 disebut vektor 0 atau zero vektor dan dinyatakan sebagai 0. Kita definisikan 0 ditambah V sama dengan V ditambah 0 sama dengan V untuk setiap vektor V. Jika V adalah vektor tak nol sebarang, maka min V adalah bentuk negatif dari V. Didefinisikan sebagai vektor yang besarnya sama dengan V tetapi memiliki arah yang berlawanan. Vektor ini memiliki sifat V ditambah min V sama dengan 0. Terdapat definisi, jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka selisih W dari V didefinisikan sebagai V dikurangi W sama dengan V ditambah min W. Untuk mendapatkan selisih V min W tanpa menggambar min W, tempatkan V dan W sedemikian rupa sehingga titik-titik awalnya berhimpitan. Vektor dari titik akhir W ke titik akhir V adalah vektor V min W. Jika V adalah vektor tak nol dan K adalah bilangan real atau skalar tak nol, maka hasil kali KV
atau produk Kv didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang V dan arahnya sama dengan V jika K lebih dari 0 dan arah berlawanan dengan V jika K kurang dari 0. Kita mendefinisikan Kv sama dengan 0 jika K sama dengan 0 atau V sama dengan 0. Gambar di samping mengilustrasikan hubungan antara vektor V dan vektor-vektor setengah V, min V, 2V, dan min 3V. Perhatikan bahwa vektor min 1V memiliki panjang yang sama dengan V, tetapi arahnya berlawanan. Jadi min 1V adalah bentuk negatif dari V, yaitu min 1V sama dengan min V. Seringkali masalah-masalah yang menyangkut vektor dapat disederhanakan dengan menggunakan suatu sistem koordinat siku-siku. Untuk sementara, kita membatasi pembahasan pada vektor-vektor pada ruang berdimensi 2. Misalkan V adalah vektor sebarang pada suatu bidang dan asumsikan bahwa V ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berhimpitan dengan titik asal sistem koordinat siku-siku. Koordinat V1, V2 dari titik akhir V disebut komponen V dan kita tulis vektor V sama dengan V1, V2. Jika vektor-vektor ekuivalen V dan W terletak sedemikian rupa sehingga titik-titik awalnya jatuh pada titik asal, maka tak diragukan lagi bahwa titik akhirnya harus berhimpitan karena kedua vektor memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi vektor-vektor tersebut memiliki komponen-komponen yang sama. Sebaliknya, vektor-vektor dengan komponen yang sama adalah ekuivalen karena memiliki panjang yang sama dan arah yang sama. Secara ringkas, dua vektor V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2 adalah ekuivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor dengan skalar mudah untuk dilakukan dalam bentuk komponen-komponennya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di samping. Jika V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2, maka V ditambah W sama dengan V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Jika V sama dengan V1, V2 dan K adalah skalar sebarang, maka dengan menggunakan argumentasi geometrik yang melibatkan segitiga-segitiga yang serupa dapat ditunjukkan bahwa Kv sama dengan Kv1, Kv2. Jadi sebagai contoh, jika V sama dengan 1 min 2 dan W sama dengan 7, 6, maka V ditambah W sama dengan 1 min 2 ditambah 7, 6 sama dengan 1 plus 7 min 2 plus 6 sama dengan 8, 4. Dan 4V sama dengan 4 dikali 1 min 2 sama dengan 4 kali 1, 4 kali min 2 sama dengan 4 min 8. Karena V min W sama dengan V plus min 1W, maka V min W sama dengan V1 min W1, V2 min W2. Kemudian kita membahas vektor pada ruang berdimensi 3. Sebagaimana vektor pada suatu bidang yang dapat digambarkan oleh sepasang bilangan real, maka vektor pada ruang berdimensi 3 dapat digambarkan oleh 3 bilangan real dengan memperkenalkan sistem koordinat siku-siku. Untuk membuat koordinat semacam ini, pilihlah suatu titik yang disebut titik asal dan pilihlah 3 garis lurus yang saling tegak lurus melewati titik asal yang disebut sumbu-sumbu koordinat.
Berikanlah nama sumbu-sumbu ini X, Y, dan Z dan pilihlah suatu arah positif untuk masing-masing sumbu koordinat dan suatu satuan panjang untuk mengukur jarak. Jika vektor V pada ruang berdimensi 3 ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya terletak pada titik asal sistem koordinat siku-siku sebagaimana pada gambar di samping, maka koordinat-koordinat titik akhirnya disebut sebagai komponen-komponen V dan ditulis vektor V sama dengan V1, V2, V3. Jika V sama dengan V1, V2, V3 dan W1, W2, W3 adalah dua vektor pada ruang berdimensi 3, maka argumen yang sama berlaku untuk vektor-vektor pada suatu bidang. Jika V sama dengan V1, V2, V3 dan W sama dengan W1, W2, W3 adalah dua vektor pada ruang berdimensi 3, maka argumen sama yang berlaku untuk vektor-vektor pada suatu bidang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil-hasil berikut. V dan W adalah ekivalen jika dan hanya jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. V plus W sama dengan V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3. Kv sama dengan Kv1, Kv2, Kv3. Jika V sama dengan 1 min 3, 2 dan W sama dengan 2 dan W sama dengan 4, 2, 1, maka V ditambah W sama dengan 5 min 1, 3. 5 itu diperoleh dari 1 tambah 4, min 1 diperoleh dari min 3 ditambah 2, dan 3 diperoleh dari 2 ditambah 1. Kemudian 2V sama dengan 2 min 4, 6. Min W sama dengan min 4, min 2, min 1. V dikurangi W sama dengan min 3, min 5, 1. Kemudian kita membahas perhitungan vektor dengan komponen. Kadang-kadang suatu vektor ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya tidak terletak pada titik asal. Jika vektor P1, P2 memiliki titik awal P1 sama dengan X1, Y1, Z1 dan titik akhir P2 sama dengan X2, Y2, Z2, maka vektor P1, P2 sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Di mana komponen-komponen vektor P1, P2 diperoleh dengan mengurangkan koordinat-koordinat titik akhir dengan koordinat-koordinat titik awal. Komponen-komponen vektor V sama dengan P1, P2 dengan titik awal P1, 2, min 1, 4 dan titik akhir P2, 7, 5, min 8 adalah 7 dikurangi 2, 5 dikurangi min 1, min 8 dikurangi 4, sama dengan 5, 6, min 12. Ini pada ruang berdimensi 3. Pada ruang berdimensi 2, vektor dengan titik awal P1, X1, Y1 dan titik akhir P2, X2, Y2 adalah X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1.